Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lahir di Jakarta 5 Oktober 1964. Dikaruniai 6 anak dan 5 cucu. Kalau sudah 5 cucu berarti udah kakek-kakek. Kalau 1 cucu kakek, kalau 5 kakek-kakek. Saya dulu pendidikannya di IAIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Usuluddin jurusan dakwah, S1. Kemudian aktivitas saya ketua lembaga dakwah Khairul Ummah, kemudian di KODI DKI Jakarta. KODI itu Koordinasi Dakwah Islam DKI Jakarta. Itu lembaga dakwah di bawah Pemda DKI. Lalu saya juga di Dewan Syuro IKADI, Sekretaris Dewan Syuro IKADI. Saya juga Ketua Departemen Dakwah DMI, Dewan Masjid Indonesia Pusat. Kemudian sekarang juga dilibatkan di anggota Komisi Dakwah MUI Pusat. Alhamdulillah saya sudah menulis 54 judul buku. Ada buku khutbah, buku manajemen masjid, buku materi-materi dakwah, dan sebagainya. Yang sudah dapat buku mungkin sudah dapat juga brosur bukunya. Lalu sekarang saya lagi mau terbitkan satu buku lagi yang kecil, judulnya Saran untuk para Dai, Khotib, dan Mubalik. Saya menangkap suara-suara dari masyarakat, dan saya juga melihat realita para khotib, para mubalik, maka saya dalam rangka memperbaiki, maka saya tulis buku Saran untuk Dai, Khotib, dan Mubalik. Isinya ada 60 saran. 60 saran. Misalnya, berbahagialah menjadi Dai. Kenapa bahagia? Karena kita melanjutkan tugas Nabi. Betapa mulianya melanjutkan tugas Nabi itu. Yang kedua, imbalannya besar. Menjadi Dai itu imbalannya besar. Kalau bicara imbalan itu jangan dulu bayangannya amplop, uang. Kalau ada orang tidak baik, lalu kita berdakwah, orang itu menjadi baik, dia beramal soleh, maka amal solehnya orang itu kita dapatkan pahalanya. Rasul mengatakan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari amal orang yang melakukan kebaikan itu. Itu namanya imbalannya besar. Yang ketiga, berbahagialah menjadi Dai karena dengan dakwah itu kalau ibarat kendaraan, kita punya rem yang pakem. Punya rem yang pakem. Mau melakukan hal-hal yang tidak benar, kita ngerem. Nggak jadi. Masa saya Dai tapi melakukan yang tidak benar. Mudah-mudahan istri juga punya rem yang pakem. Masa saya mau melakukan yang tidak benar? Saya ini kan istri dari seorang Dai. Mudah-mudahan anak juga punya rem yang pakem. Masa saya mau melakukan yang tidak benar? Saya ini kan anak dari seorang Dai. Nah, begitu. Baik, kira-kira begitu. Saya asli Jakarta, di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sekarang
Sebenarnya kalau kita berdakwah, yang paling pokok itu adalah kontennya, isi materi dakwahnya. Maka saya menulis sejumlah buku untuk membantu para dai menyiapkan materi dakwah. Nanti pun kita akan bahas soal bagaimana kita mempersiapkan materi dakwah itu. Tetapi materi dakwah itu kalau ibarat makanan, ya makanannya udah siap. Tapi kan makanan ini harus disajikan. Maka penyajian itu juga jadi penting. Jangan cuma orang ilmunya banyak, gelarnya juga berderet, ada di belakang, ada di depan namanya. Kalau soal ilmu kita tidak ragukan, tapi kadang-kadang cara penyampaiannya tidak menarik. Nah, sehingga bagaimana penyajian ini harus mendapat perhatian kita semua. Nah, karenanya dalam kaitan dengan ceramah, khutbah, itu kita perlu pahami yang namanya retorika dakwah. Nah, saya memulai dari kriteria seorang mubalik, kriteria seorang dai. Materinya bisa di-share, silakan. Menjadi dai, menjadi khotib, menjadi mubalik, ada kriteria mubalik, kriteria dai. Pertama, lanjut, memiliki kepribadian yang soleh. Seorang khotib mubalik harus punya kepribadian yang soleh. Sehingga tidak terjadi kontradiksi antara pesan dakwah dengan sikap dan tingkah laku. Karena kadang terjadi kontradiksi, maka orang tidak percaya diri untuk berdakwah di kampungnya sendiri. Apalagi berdakwah di lingkungan keluarganya. Bagaimana mungkin saya mau ceramah tentang jujur, sementara orang tahu kalau saya tukang bohong. Jadi ada kontradiksi. Jadi punya kepribadian yang soleh. Yang kedua, seorang mubalik harus memiliki wawasan yang luas. Wawasan keislaman itu harus luas. Makanya belajar masalah keislaman ini nggak ada berhentinya. Kalau kita mau menjelaskan suatu ayat di dalam ceramah, berarti kita mesti baca tafsirnya. Mulai dari tafsir yang ringkas sampai tafsir yang detail itu harus kita baca. Begitu juga masalah-masalah lain. Jadi wawasan keislaman. Berbahaya kalau seorang mubalik punya wawasan keislaman yang sempit. Kenapa? Nanti dia menjelaskan Islam yang sempit. Lalu punya wawasan kemasyarakatan. Karena yang kita hadapi ini masyarakat. Jamaah kita ada anak kecil, ada anak baru gede, ada pemuda remaja, ada orang dewasa, ada orang tua. Ini masyarakat yang harus kita pahami. Belum lagi nanti dari segi kesukuan. Ada orang Minang, ada orang Aceh, ada orang Jawa, ada orang Sunda, ada orang Makassar, dan seterusnya. Kita perlu punya wawasan kemasyarakatan. Karena dakwah itu harus membumi di tengah-tengah masyarakat. Lalu punya wawasan kebahasaan. Sedikit banyak harus ngerti soal bahasa, meskipun kita tidak ahli bahasa. Bahasa Indonesia saja, itu kan ngomong harus dengan bahasa Indonesia yang baik, misalnya. Karena kadang-kadang banyak orang ceramah tapi tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nggak tepat penggunaan istilahnya. Misalnya, penggunaan kata daripada. Itu buat apa? Ya, daripada itu buat perbandingan. Tapi
Berapa banyak orang ngomong menggunakan kata daripada, tapi tidak untuk perbandingan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk memperingati daripada Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada Maulid, kan daripada Maulid mendingan Isra Mi'raj. Nah, itu contoh bahasa yang tidak tepat. Kalau kita tidak menguasai bahasa Arab misalnya, karena kita ceramah agama, sedikit banyak kita harus ngerti makna-makna dari sebuah kosakata dalam bahasa Arab. Apalagi bahasa istilah-istilah yang sudah jadi bahasa Indonesia. Dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Siapa itu? Itu kadang-kadang tidak didefinisikan lagi. Kata sabar, kata tawakal misalnya, kata istiqomah, dan seterusnya. Itu banyak istilah-istilah dalam agama Islam, istilah bahasa Arab, karena sudah jadi bahasa Indonesia, nggak diterjemahkan, nggak dikasih penjelasan. Nah, ini wawasan kebahasaan. Sampai wawasan kekinian, apa-apa yang berkembang zaman sekarang. Apalagi kalau nanti ceramah itu ada tanya jawab. Kita ceramah 40 menit, terus tanya jawab 20 menit. Orang kadang bertanya soal-soal zaman sekarang, yang kita perlu antisipasi memahaminya. Pak Ustadz, saya punya saudara menikah sudah 15 tahun, belum juga punya anak, tapi dia masih ingin punya anak. Katanya bisa itu untuk punya anak, ada program namanya bayi tabung. Nah, bayi tabung itu boleh nggak Pak Ustadz? Nah, si Ustadz ini mesti paham nih wawasan zaman sekarang. Pertanyaan yang tidak pernah ditanya kepada Nabi, pertanyaan yang nggak pernah ditanya kepada ulama zaman dulu, nggak pernah ditanya kepada Imam Syafi'i. Adanya zaman sekarang. Begitu seterusnya. Nah, yang ketiga adalah memiliki kemampuan dakwah yang baik. Seorang dai harus punya kemampuan dakwah yang baik. Dakwah itu kan seperti komunikasi, mengkomunikasikan ajaran Islam. Komunikasi itu kan paling tidak komunikasi dengan lisan, dengan ngomong. Nah, maka ngomong ini harus kita pahami, harus kita miliki keterampilan bicara. Bagaimana bicara yang baik, bicara yang menarik, bicara yang efektif. Nah, itu perlu dipelajari. Ngomong itu kan susah-susah gampang. Mau kita bilang gampang, tiap hari kita ngomong. Udah puluhan tahun kita ngomong. Tapi mau dibilang susah, ternyata ngomong kepada banyak orang susah juga. Sehingga perlu dipelajari. Nah, dakwah dengan lisan. Terus ada lagi dakwah dengan tulisan. Jadi bagus kalau kita punya dua kemampuan ini. Dakwah dengan lisan, dakwah dengan tulisan. Kita ini punya media sosial. Sebut saja WA. Punya Facebook. Itu nulis apa selama ini kita di WA? Ada nggak kontribusi tulisan kita melalui WA? Kita punya banyak grup. Kita bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah secara tertulis. Nah, karenanya nanti bikin lagi pelatihan menulis. Pelatihan menulis. Biar supaya kita termotivasi dan punya wawasan, punya kemampuan untuk menulis. Nah, sekarang kita aspek yang ketiga ini adalah dari sisi lisan. Ilmunya namanya retorika. Lanjut. Ilmunya retorika. Retorika itu bagian dari komunikasi. Komunikasi itu kan artinya sama. Ada ideologi namanya komunis. Itu dari kata komunikar yang artinya sama.
Komunis itu disebut komunis karena dia salah satu prinsipnya adalah sama rata sama rasa. Sama rata sama rasa. Maka kalau kita berkomunikasi, kita ingin membangun kesamaan. Kesamaan apa itu? Kesamaan pemahaman. Satu, pemahaman kesamaan. Kesamaan pemahaman. Yang kedua, kesamaan sikap. Jangan orang cuma paham tapi nggak punya sikap seperti yang kita inginkan. Nah, terus kesamaan tingkah laku. Biar orang melakukan apa yang kita inginkan. Sehingga retorika ini seni bicara di hadapan umum. Seni bicara. Jadi ngomong itu pakai seni. Kalau pakai seni, apa-apa jadi indah. Kalau ngomong berarti enak didengar. Kan ada orang ngomong gak enak didengar. Sehingga kita merasakan ada orang ceramah, ada orang khutbah, oh ini enak nih dia khutbah. Ini enak nih, ini nggak enak nih. Gitu. Bahkan bisa jadi ada orang, jangankan sudah mulai khutbah, baru disebut namanya aja kita udah merasa ngantuk. Khotib kita pada hari ini adalah Ustadz Taufik Soleh. Ada jamaah berkata dalam hatinya, wah, kalau Ustadz Taufik saya mengantuk dah. Nah itu baru disebut namanya sudah ngantuk. Jadi seni bicara di hadapan umum atau ucapan untuk menciptakan kesan yang diinginkan. Kalau makna dakwah kan kita sudah tahu, mengajak, menyeru, memanggil orang agar beriman dan taat kepada Allah. Maka retorika dakwah, retorika yang kita gunakan untuk berdakwah. Retorika yang kita gunakan untuk dakwah. Sebab retorika itu bisa digunakan untuk yang lain. Kalau ada pemimpin ngomongnya bagus, pejabat ngomongnya bagus, orang mencibir, itu cuma retorika politik doang. Ada nggak orang ngomong gitu? Apa itu maksudnya? Ngomong doang. Nah, kita retorika dakwah ini retorika untuk dakwah. Lanjut. Nah sekarang kalau kita mau ceramah, kalau kita mau khutbah, retorika itu menuntut kita untuk melakukan persiapan. Mulailah dengan persiapan. Karena mau ngapain aja itu pakai persiapan. Kita mau ceramah, mau khutbah, ini juga harus punya persiapan. Apalagi bagi para pemula. Orang-orang yang belum berpengalaman, itu persiapan lebih matang lagi. Kenapa? Yang sudah pengalaman saja itu harus mempersiapkan diri, apalagi yang belum berpengalaman. Persiapannya apa? Lanjut. Yaitu pertama, ini persiapan mental. Persiapan mental. Yaitu dengan menumbuhkan ke dalam jiwa kita rasa percaya diri yang tinggi. Tumbuhkan ke dalam jiwa kita rasa percaya diri. Saya mau, saya mampu. Nah, itu. Saya mau, saya mampu. Saya mau sih mau ceramah, cuma saya nggak bisa. Nah, ada orang bisa tapi nggak mau. Jadi mau dan mampu. Tumbuhkan ke dalam jiwa kita rasa percaya diri bahwa saya bisa, saya mampu, dan saya mau. Nah sekarang bagaimana itu? Biar supaya kita punya mental yang memadai. Nah, lanjut. Yang pertama, kalau kita ingin memiliki mentalitas yang memadai, sadari rasa tanggung jawab yang mulia, dakwah ini mulia. Kenapa dakwah mulia? Karena melanjutkan tugas Nabi. Dakwah ini penting. Mau mengubah orang,
biar supaya menjadi baik itu kan penting. Makanya dakwah ini dibutuhkan. Kita ini semua insya Allah termasuk orang baik. Butuh dakwah apa tidak? Butuh. Nah, kalau kita orang baik butuh dakwah, apalagi yang belum baik. Lah ngomong-ngomong, masyarakat kita banyakan yang sudah baik apa banyakan yang belum baik? Nah, itu artinya dakwah sangat dibutuhkan. Nah, kenapa kita tidak percaya diri mau berdakwah mengemban tugas yang mulia ini? Yang kedua, yakin bahwa apa yang hendak kita sampaikan merupakan sesuatu yang benar. Saya mau menyampaikan ajaran Islam. Ajaran Islam itu benar. Coba itu lihat. Kalau agama Kristen itu benar apa salah? Keyakinan kita mengatakan agama Kristen itu salah. Tapi penyebar agama Kristen percaya diri untuk mendakwahkan agamanya kemana-mana. Sehingga kita mengenal ada istilah kristenisasi. Kristenisasi. Dan kita takut dengan kristenisasi itu. Nah, kenapa kita takut? Karena kita tidak berdakwah. Jadi mestinya orang menyebarkan agamanya itu hak mereka kan pada dasarnya. Hak mereka. Justru kita antisipasi dengan dakwah. Baik. Yang ketiga, yakin bahwa kita pantas. Dari sisi kepribadian kita pantas. Saya mau ceramah tentang jujur, pantas memang saya ini jujur. Saya mau ceramah tentang sedekah, pantas memang saya suka sedekah. Dan penguasaan materi. Pantas dari sisi menguasai materi. Maka meskipun ilmu kita tidak banyak, yang penting apa yang mau kita ceramahkan sudah kita kuasai materinya. Ada orang tidak percaya diri untuk berdakwah karena merasa nggak punya ilmu, ilmunya sedikit. Saya bilang, nggak apa-apa ilmu sedikit. Toh yang mau kita ceramahkan juga cuma sedikit. Yang mau diceramahkan cuma sedikit. Misalnya khutbah. Khutbah paling 15 menit. Ngomong 15 menit itu kan tidak banyak. Sekalipun dia seorang profesor doktor, kuliahnya dulu di Timur Tengah, di Al-Azhar misalnya, di Saudi dan sebagainya. Sekarang dia mau khutbah di daerahnya, khutbahnya 15 menit. Itu ilmu yang dia pelajari bertahun-tahun sampai jadi profesor doktor, itu bisa disampaikan semua nggak dalam waktu 15 menit? Kan tidak. Jadi yang disampaikan cuma sedikit. Nah, maka kalau kita punya ilmu sedikit, sampaikan. Nah, nanti kita tambah lagi sedikit, tambah lagi sedikit. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Yang keempat, sadari bahwa kita memiliki kemampuan. Sadari punya kemampuan. Maka kalau lagi training, lagi pelatihan, itu saya suka bertanya, Bapak percaya nggak bahwa Bapak ini sebenarnya sudah punya bakat? Sebab ada orang, waduh Pak Ustadz saya nggak punya bakat, ini mau ceramah. Saya nggak punya bakat, mau khutbah. Saya bilang Bapak punya bakat. Bahkan bakat alami, anugerah dari Allah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena saya yakin yang hadir dalam acara ini itu tidak ada yang bisu. Ada nggak yang bisu? Nggak ada. Nah, sehebat-hebatnya seorang trainer dalam bidang komunikasi, dia nggak bisa ngajarin ceramah orang bisu. Kan begitu. Jadi, kalau kita bisa ngomong, itu namanya kita punya kemampuan, punya bakat. Selama saya punya 2 kaki, saya bisa main sepak bola. Selama saya punya
2 kaki dan 2 tangan, saya bisa main bulu tangkis. Nah, saya bisa main bola. Bahwa main bola enggak sehebat Ronaldo, enggak sehebat Lionel Messi, itu soal lain. Toh Ronaldo, Lionel Messi itu main bola bagus kan enggak tiba-tiba. Semua ada proses. Nah, kita juga mau jadi pembicara yang bagus, itu harus mau melewati proses, mau mengikuti proses. Nah, yang kelima, untuk hal-hal yang tidak terduga, ya tanamkan prinsip masa bodoh saja. Atau cuek untuk hal-hal yang tidak prinsip. Misalnya, pakaian kita dianggap terlalu sederhana. Ya nggak apa-apa. Atau usianya masih muda. Anak baru kemarin katanya begitu. Nggak apa-apa, masih muda. Nabi juga dulu mengutus dai-dai muda. Mus'ab bin Umair. Itu anak remaja. Masuk Islam. Lalu Nabi tugaskan dia berdakwah ke Yathrib, ke Madinah. Karena dia punya kepandaian bicara yang bagus. Di Madinah, di Yathrib itu, dia berdakwah punya siasat. Nah, dia berdakwah dari kalangan kelas 3, masyarakat bawah. Bahasa politik itu akar rumput. Nggak tahu kenapa begitu istilahnya. Jadi dia berdakwah dari akar rumput. Karena dia tahu tokoh-tokoh di sana pasti menolak. Dia berdakwah dari akar rumput. Masuk ke kelas menengah. Akhirnya ke elit. Nah, si elit-elit inilah yang kemudian mau mengusirnya. Lalu dia bilang, tuan-tuan jangan mengusir saya. Sebaiknya tuan-tuan mendengar dulu apa yang mau saya katakan. Nanti sesudah saya selesai bicara, tuan-tuan nilai omongan saya benar apa tidak. Kalau benar, alhamdulillah. Tapi kalau nggak benar, tuan nggak usah usir. Saya akan pergi dengan sendiri. Nggak balik lagi kemari. Oh, itu. Jadi dia bertaruh gitu. Untuk menumbuhkan daya rangsang mau mendengar. Karena orang mendengar ini perlu dirangsang. Apalagi jadi pendengar itu lebih sulit daripada jadi pembicara. Coba ini kalimat. Menjadi pendengar lebih sulit dari jadi pembicara. Seandainya kita kumpul di satu ruangan, kira-kira kalau lagi ada pembicara, ada yang ngantuk apa tidak? Bisa jadi ada yang ngantuk. Ada yang tidur apa enggak? Ada yang tidur. Nah, itu namanya jadi pendengar lebih sulit. Kalau pembicara lagi ngomong tiba-tiba ngantuk, tidur, ada nggak? Nggak ada. Nah, itu begitu. Nah, apalagi sekarang nih acaranya. Yang satu di Tulang Bawang, yang satu di Metro, dan seterusnya. Nah ini. Nah sekarang sesudah kita siapkan mental dengan baik, yang berikutnya adalah persiapan ke arah materi. Persiapan materi. Untuk persiapan materi ini, langkah-langkahnya pertama, memahami latar belakang jamaah. Saya mau ceramah, siapa jamaahnya? Saya mau ceramah, siapa jamaahnya? Nah, itu perlu tahu. Kenapa? Karena nanti kita menyesuaikan dengan keadaan jamaah. Jadi perlu tahu ini, kalau saya mau ceramah, ini jamaahnya bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, atau campur. Atau kita hadir lebih awal. Hadir lebih awal.
sehingga kita bisa melihat orang yang hadir untuk melakukan antisipasi. Sebab bisa jadi ada materi yang mau kita sampaikan ternyata nggak cocok dengan jamaahnya. Kan ada materi yang cocok untuk semua orang. Baru terus menentukan masalah. Ya contohnya tadi apa? Misalnya begini, saya mau ceramah tentang kewajiban suami istri. Bagus nggak tuh ceramah? Bagus. Tapi kalau jamaahnya anak remaja, nah itu namanya nggak cocok. Di situ pentingnya memahami latar belakang jamaah. Saya mau ceramah tentang kewajiban dan keutamaan bayar zakat. Bagus nggak? Bagus. Tapi kalau jamaahnya orang miskin semua, nah, itu namanya nggak cocok. Bukan nggak boleh, nggak cocok. Maka tentukan masalahnya. Oh, kalau begitu saya mau ceramah tentang apa? Disesuaikan dengan jamaahnya. Maka jadi pembicara jangan bingung. Jadi penceramah jangan bingung mau ngomong apa. Sesudah menentukan masalahnya, kumpulkan bahannya. Kumpulkan bahannya. Bahan itu misalnya dalil, ayat, hadis yang terkait dengan tema yang kita bahas. Karenanya harus rajin mengkaji dalil, mencari dalil, membaca dalil, itu harus rajin. Buku apa yang harus kita baca? Ya, misalnya kalau untuk memahami dalil maksudnya apa, nah itu jadi penting punya tafsir. Tafsir yang paling ringkas misalnya Jalalain. Di aplikasi juga sudah ada. Gratis, tinggal download di Play Store misalnya. Kalau tafsir yang lebih detail ya misalnya tafsir Al-Munir, Wahbah Zuhaili, dan sebagainya, banyak tafsir. Buya Hamka ada tafsir, Fizilalil Quran, Said Kutub. Masing-masing ada kekhasannya, sehingga kita bisa memperkaya pemahaman terhadap ayat. Jadi buku, koran, majalah, kisah, kisah-kisah itu penting. Kisah-kisah itu penting untuk memperkaya pembahasan. Karena kita ngomong perlu contoh. Perlu contoh. Seorang mukmin itu menjadi cermin bagi mukmin yang lain. Nah, itu perlu contoh. Dulu Umar bin Khattab bawa uang yang banyak, datang ke rumah Nabi. Rupanya dia mau infak fi sabilillah. Ya Rasul, ini saya mau infak, diterima. Rasul buka bungkusannya, Rasul lihat banyak uangnya. Rasul tanya, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Untuk kami ada setengah lagi, ada segitu lagi. Oh, berarti dia berinfak setengah dari hartanya. Enggak lama kemudian datang lagi Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasul, saya mau berinfak. Fi sabilillah. Ini diterima. Maka diterima oleh Nabi, dibungkap bungkusannya, dilihat banyak uang yang dia infakkan, sangat banyak. Lalu Rasul bertanya, ini banyak, untuk kamu sama keluarga apa yang disisakan? Kata Abu Bakar, untuk kami janji Allah dan Rasul. Oh, itu artinya semua dia. Dia berinfak semua. Maka Umar bin Khattab menangis. Kenapa dia menangis? Kalau bahasa kita, perasaan saya infak udah banyak,
Ternyata masih ada yang banyakan lagi. Maka Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, urusan kebaikan tidak ada orang yang mengalahkan engkau. Nah, itu namanya Umar bercermin kepada Abu Bakar. Nah, itu kisah. Wow, jadi banyak tuh kisah. Saya nulis buku kisah-kisah itu. Misalnya 100 kisah seputar keluarga. 110 kisah seputar harta. Ada lagi, beginilah seharusnya menjadi pemimpin. Itu kisah-kisah yang berkaitan dengan kepemimpinan. Ada lagi 135 cahaya dari masjid. Itu isinya kisah-kisah yang berkaitan dengan masjid. Ada lagi asbabun nuzul tematik. Sebab-sebab turunnya ayat yang saya susun secara tematik. Itu kan kisah-kisah. Baik. Kata mutiara, peribahasa, fakta, data, itu semua adalah bahan. Fakta itu bisa menjadi kisah kekinian. Fakta itu kan kejadian zaman sekarang. Kejadian sekarang. Misalnya, tetangga saya bercerai, itu fakta. Dalam setahun ada berapa tetangga, ada berapa orang bercerai di Jakarta? Itu namanya data. Secara nasional, orang bercerai itu kan sekitar 15-20% dari angka pernikahan. Baik. Nah, sesudah kita punya tema, kita punya bahan, maka yang keempat adalah susun sistematikanya. Sistematika ceramah itu dibagi menjadi 3, yaitu pendahuluan. Coba ke slide berikutnya. Ke slide berikutnya dulu. Nah, itu. Pendahuluan. Pendahuluan itu isinya hamdalah sampai ama ba'du. Hamdalah sampai ama ba'du. Ini prinsipnya ya bacanya benar, karena ini bahasa Arab kan. Bacanya benar, bacanya lancar, syukur-syukur hafal. Jadi kalau khutbah sudah hafal ini. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Itu matanya udah ke jamaah. Jadi bukan menunduk. Alhamdulillah, Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nah, kalau nunduk, orang udah ngantuk duluan nanti. Jadi itu hamdalah sampai ama ba'du. Lalu pendahuluan itu juga pengantar masalah. Nah, pengantar masalah. Jamaah yang saya hormati, setiap kita pasti ingin masuk ke dalam surga. Tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu berarti kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, terhindar dari neraka, yakni masuk ke dalam surga. Kalau surga saya umpamakan seperti sebuah negara, kalau mau ke negara itu ada syaratnya tidak? Ada syaratnya. Harus punya paspor, misalnya Jerman. Sebut saja misalnya Jerman. Ada syaratnya, harus punya paspor. Apakah punya paspor otomatis masuk ke Jerman? Tidak. Ada lagi syarat lain yang harus dipenuhi. Misalnya mendapatkan visa dan sebagainya. Perumpamaan seperti ini sebenarnya nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Karena seketat-ketatnya sebuah negara yang namanya Jerman misalnya, tetap saja ada namanya pendatang gelap. Ada pendatang gelap. Nah, kalau di surga nggak ada pendatang gelap. Yang masuk surga semuanya terseleksi dengan ketat. Hanya yang memenuhi syarat yang bisa masuk ke dalam surga. Lalu apa syarat masuk surga itu?
Ada 4. Nah, gitu. Ada 4 syarat untuk masuk surga. Nah, ini namanya pengantar masalah. Ngomong 2 menit, 3 menit itu udah masuk. Ini kadang-kadang orang ngomong udah 10 menit, masih muter-muter di pengantar, di pendahuluan. Nah, sesudah itu nanti pembahasan. 4 syarat masuk surga itu dibahas secara berimbang dari segi waktu. Nah, ini kalau pendahuluan itu kotaknya kecil, penutup juga kotaknya kecil, pembahasan kotaknya lebih besar. Nah, itu artinya pembahasan harus lebih banyak daripada pendahuluan. Misalnya khutbah Jumat. Khutbah Jumat 15 menit. Yang mau dibahas 4 syarat masuk surga. Berarti 4 kali 3, 12. Nah, pendahuluan dan penutup nanti 3 menit. Jadi, 1 poin itu harus selesai dibahas 3 menit. Yang pertama dibahas 3 menit. Yang kedua dibahas 3 menit. Begitu. Sehingga nanti waktunya tidak lebih. Nah, ini harus bisa. Mengatur waktu pembicaraan itu harus bisa. Ini namanya komposisi waktu. Nah, kemudian penutup. Baik. Yang kelima tadi, balik lagi ke slide yang tadi, yaitu menjaga dan mempersiapkan kondisi fisik. Jadi kalau kita mau ceramah, siapkan kondisi fisik dengan baik. Maka kalau kita mau khutbah, mau ceramah, itu saya ingatkan bagus datangnya itu lebih awal. Karena kalau lebih awal kita sudah mengkondisikan diri kita. Perjalanan ke tempat kita khutbah itu kan misalnya panas, naik motor, panas, berkeringat. Nah, maka kalau kita sudah datang lebih awal itu bisa mengkondisikan fisik kita. Masih sempat minum, terus suhu panas itu bisa diturunkan, adem lagi. Maka saya dari dulu kalau saya mau khutbah misalnya hari Jumat jam 12, itu jam 11 saya udah nyampe. Bahkan lebih cepat. Jam 11 sudah nyampe. Ini penting. Ini ada khotib jam 12 kurang 5 menit baru parkir motor. Pengumuman sedang berlangsung. Berwudu belum? Akhirnya dia wudu dulu. Sebelum wudu pengen kencing. Juga terburu-buru. Ada juga yang sudah wudu dari rumah. Pas nyampe di masjid, langsung dipersilahkan. Turun dari motor, langsung masuk ke masjid. Naik ke mimbar, lupa, helm belum dilepas. Jadi, siapkan kondisi fisik. Lalu analisis pendengar. Analisis pendengar ini, ya kita menganalisa pendengar. Kalau kita datang lebih awal, itu kan sempat melakukan analisa pada pendengar. Saya dari rumah mau ceramah tentang kewajiban suami istri. Sampai di tempat ternyata yang hadir anak-anak remaja. Itu kan namanya saya perhatikan, menganalisa, wah anak remaja. Nggak cocok ini materinya. Maka dari hasil analisis pendengar, saya mengganti tema. Jangan dipaksakan mau membahas kewajiban suami istri. Saya ganti tema. Makanya seorang penceramah itu harus punya stok materi. Jadi semua ini harus dicatat. Materi yang mau dia sampaikan itu dicatat. Saya punya buku kecil. Nah ini. Ini buku kecil yang
saya gunakan untuk mencatat. Ya, buku ini kan lebih kecil dari HP. Jadi saya mencatat apa yang mau saya ceramahkan, saya catat. Kalau saya lagi senggang, itu saya rumuskan materi baru yang belum saya ceramahkan. Atau saya sudah rumuskan tapi belum saya catat di sini. Belum pernah saya sampaikan juga di tempat lain. Maka ini membantu saya. Jadi catat. Saya tidak suka atau tidak biasa mencatatnya di HP. Memang bisa kita catat di HP, tapi kan HP ini suka ada kendala-kendala teknis. Misalnya HP kita ini dalam waktu 10 menit mati layarnya. Dalam waktu 5 menit mati layarnya. Nanti catatan kita dari situ mati. Layarnya mati. Ternyata ini HP ada kodenya. Kodenya lupa lagi misalnya. Baik. Maka kalau kita analisis pendengar, ganti tema. Oh, kalau begitu saya temanya ganti aja deh. Nggak cocok ini. Temanya apa ya? Mumpung masih muda. Nah, judulnya diganti. Temanya diganti. Mumpung masih muda. Apa tuh mumpung masih muda? Nah, itu namanya perlu kreativitas berpikir. Begitu. Ini persiapan dari segi materi. Lanjut. Sekarang bagaimana pelaksanaannya? Lanjut. Bagaimana pelaksanaannya? Bagaimana ceramahnya? Yang pertama, tampil mengesankan. Jadi kalau kita mau ceramah, tampillah yang mengesankan. Mulai dari penampilan yang enak didengar, penampilan yang enak dilihat orang. Pakaiannya rapi, enak dilihat orang. Itu namanya tampil mengesankan. Terserah, yang penting rapi. Mau pakai baju koko, celana panjang, silahkan. Mau pakai baju koko, sarung, boleh. Mau pakai baju koko, celana panjang, ditambah dengan jas, boleh. Ditambah dengan jaket, jas jaket, nah, silahkan. Mau pakai gamis, nggak ada masalah. Itu masing-masing orang. Yang penting rapi, enak dilihat orang. Sebab penampilan yang tidak bagus kadang-kadang bisa mengganggu. Kita baru tampil nih. Kan ada juga ceramah yang tempatnya itu nggak pakai podium, tapi cuma tiang mic. Sehingga kita tuh terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kelihatan. Ketika tampil, Assalamualaikum, itu ada jamaah senyum-senyum. Senyum-senyum. Berdua lagi sambil bisik-bisik. Matanya ke sini. Kan saya jadi bertanya-tanya, ini ada apa orang senyum ini? Apa ada yang nggak beres pada penampilan saya? Nah, tapi kalau kita udah yakin dengan penampilan kita yang rapi, kita nggak terpengaruh oleh senyum-senyum orang itu. Nah, tampil mengesankan juga raut wajah yang berseri, gitu. Jangan wajah-wajah tegang, jangan wajah-wajah marah, wajah kesel, jangan. Jadi tampil mengesankan dengan wajah yang ceria. Tampil yang mengesankan juga kata-kata yang menarik, kata-kata yang enak. Maka kalau kita mulai ngomong, itu jangan ngomong yang tidak menarik. Gimana tuh ngomong yang tidak menarik? Hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan ceramah pada hari ini, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam ceramah saya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, karena saya sebenarnya dalam keadaan belum begitu siap untuk ceramah pada hari ini. Saya lagi bingung ini mau ngomong apa.
Ustadz kita kan tidak bisa hadir. Panitia menghubungi saya secara mendadak. Terus terang saya lagi bingung nih mau ngomong apa. Nah, itu namanya omongan tidak menarik. Jangan ngomong kayak begitu. Yang kedua, saya pun sebenarnya dalam kondisi masih kurang sehat. Sudah seminggu saya sakit. Sekarang ini baru keluar lagi dari rumah mengisi acara ini. Jadi kalau nanti saya lagi ceramah, masih ada batuk-batuk, ya mohon dimaklum saja. Nah tuh kan batuk saya gitu. Jangan begitu. Itu namanya tidak mengesankan, tidak menarik. Padahal ceramah itu masalah pertama adalah menarik atensi pendengar sebesar-besarnya. Bagaimana orang tertarik dengan ceramah kita. Yang kedua, menguasai forum. Ceramah ini di depan banyak jamaah, maka harus dikendalikan jamaah itu. Maka jangan mulai ceramah kalau jamaahnya belum siap. Masih berisik, masih bercanda, masih ngobrol. Kendalikan dulu. Seandainya untuk mengendalikan jamaah, kita harus turun dari podium, nggak apa-apa. Turun dari podium, bawa mic-nya. Yang repot mic-nya ada kabel, kan kabelnya pendek, nggak nyampe. Itu diatur. Komunikasi dengan jamaah secara langsung. Mohon maaf, Bapak namanya siapa, Pak? Apa yang bisa Bapak kemukakan tentang masjid kita di sini? Apa yang bisa Bapak kemukakan tentang Islam? Nah, gitu aja, Pak. Untuk komunikasi. Itu dalam rangka menguasai forum. Sehingga jamaah yang lain tuh memperhatikan. Kenapa? Nanti kalau saya ditanya bagaimana? Baik. Ketika kita sudah mulai membahas, yang ketiga, jangan menyimpang. Ceramah itu jangan menyimpang. Fokus pada pembahasan. Banyak penceramah itu yang menyimpang. Pembahasan tuntas, tidak selesai. Kenapa? Melebar terlalu jauh. Hadirin yang saya hormati, kalau kita punya anak, tentu kita ingin anak kita mendidik. Yang mendidiknya siapa? Ya kita, orang tuanya. Maka Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, itu beliau menyebutkan ada 5 metode mendidik anak. Yang pertama, itu artinya kita ini harus lebih dulu melakukan kebaikan-kebaikan karena kita harus meneladani. Lah kalau yang kita teladani hal-hal yang tidak baik, lalu kita tidak suka kalau anak melakukan yang tidak baik, dan ternyata anak itu melakukan yang tidak baik, bisa nggak kita melarangnya? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita yang memulai melakukan yang tidak baik. Contoh, kalau Bapak biasa merokok, lalu anak Bapak merokok, mulai dia belajar merokok, anak usianya masih SMP, belajar merokok. Apa yang menyontoh ini? Makanya Pak, jangan merokok. Kalau Bapak merokok, itu di papan-papan iklan rokok, di bungkusan rokok, itu disebutkan ada. Yang pertama, serangan jantung. Orang merokok siap-siap mendapatkan serangan jantung. Ngomong soal penyakit jantung, panjang lebar.
Nah, ini namanya ceramah yang menyimpang. Kenapa? Ceramah ini bukan ngomongin soal bahaya merokok, tapi ceramah ini tentang metode mendidik anak. Baru 1 poin belum selesai dibahas, panitia udah ngasih kertas kecil. Ustadz, waktunya habis. Ceramah menyimpang. Yang keempat, gaya yang orisinil. Gunakan gaya yang orisinil. Gaya sendiri. Jangan meniru gaya orang lain. Bukannya tidak boleh. Maka kalau mau meniru, ya itu ada rumus namanya ATM. ATM itu amati. Nah, diamati. Diperhatikan bagaimana ceramahnya Zainuddin MZ. Bagaimana ceramahnya A'agim, bagaimana ceramahnya Abdul Somad, dan seterusnya. Diamati. Terus tiru. Silahkan tiru. Ditiru. Tapi jangan niru mentah-mentah, kata orang. Modifikasi. Zainuddin MZ mengatakan, dalam urusan tutur bahasa, saya banyak meniru dari Hamka. Dalam soal bagaimana gaya berpidato, saya banyak meniru dari Soekarno. Kedalaman ilmu agama, saya meniru dari Kiai Haji Idham Holid. Nah, begitu. Sehingga dari situ modifikasi menjadi Zainuddin MZ. Yang kelima, bersikap sederajat. Bersikap sederajat. Ngomong jangan terlalu menggurui. Jadi harus bersikap sederajat. Kita tuh sama. Makanya gunakan kata kita. Jangan gunakan kata Anda, apalagi kalian. Oleh karena itu, setiap kita harusnya bisa baca Quran dengan baik. Nah, pakai kata kita. Jangan, oleh karena itu, setiap Anda harus bisa baca Quran dengan baik. Bagaimana mungkin Anda bisa masuk surga, baca Quran saja nggak bisa? Wah, jangan begitu. Pakai kata kita. Mengatur intonasi. Yang ke-6, mengatur intonasi. Intonasi itu tinggi rendahnya suara, titik tekan suara. Sehingga kita yang ngomong jadi semangat, pendengarnya juga jadi semangat. Tapi intonasi bukan sekedar semangat. Intonasi itu diperlukan agar orang bisa membedakan makna kata, makna kalimat. Meskipun kata itu sama. Kalimat itu sama. Jadi kalimat yang sama, kata yang sama, dia bisa bermakna lain kalau intonasinya lain. Nah, di situ intonasi jadi penting. Contoh, pisang dimakan monyet. Nah, itu namanya informasi bahwa pisang dimakan monyet. Pisang dimakan monyet. Nah, itu namanya apa? Bertanya. Meskipun kalimatnya sama, tapi nadanya beda, intonasinya beda. Sehingga artinya jadi beda. Jadi bertanya. Pisang dimakan monyet. Nah, gitu. Tapi kalau intonasinya lain lagi, pisang dimakan monyet, itu kira-kira bagaimana? Orang marah itu. Kira-kira begitulah contohnya. Lalu mengatur tempo, ngomong jangan terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lambat. Kemudian memberi tekanan, sehingga Rasulullah suka mengulang kata, mengulang kalimat, sampai 2 kali, 3 kali. Itu sebagai bentuk penekanan. Lalu diperkaya lagi dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu misalnya menggerakkan tangan, jari. Kalau kita mau masuk surga, syaratnya ada 4. Nah, ini jari kita gunakan. Yang pertama, nah, gitu. Jangan syarat untuk masuk surga itu ada 4. Ini yang mau kita bahas sekarang. Yang pertama, nah, gitu. Coba kalau ada 4 syarat untuk masuk surga itu. Yang pertama, gitu. Nanti yang kedua,
Lalu memelihara kontak dengan jamaah. Ngomong kalau sudah 25 menit, 30 menit, itu biasanya jamaahnya sudah mulai jenuh. Konsentrasi mereka terganggu. Maka pelihara kontak dengan jamaah. Saya suka bilang, kalau ceramah kita ini bagus, kita boleh bertanya. Pak, Bu, saya ceramah udah 30 menit. Bagaimana? Diteruskan? Terus? Nah, gitu. Karena ceramah kita bagus, kita nanyanya begitu. Sehingga orang bilang apa? Terus, lanjut. Nah, gitu. Tapi kalau ceramah kita nggak bagus, jangan coba-coba nanya begitu. Kita ceramah, saya ceramah udah 30 menit, bagaimana Bu? Terus? Satu orang nyeletuk, udah Pak Ustadz, udah mau hujan. Yang ke-10, pengembangan bahasan. Itu penjelasan. Jadi kasih penjelasan. Oleh karena itu setiap kita harus tawakal kepada Allah. Nah, tawakal itu dijelaskan. Tawakal itu berserah diri kepada Allah sesudah kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, itu namanya. Itu kalimat, satu kata. Terus kasih contoh. Dulu ada sahabat datang ke rumah Nabi. Dari dalam rumah Nabi udah lihat ada orang mau kemari. Naik keledai, nunggang keledai. Nabi tunggu di dalam rumahnya. Nah, sahabat itu sampai, turun dari keledai, langsung masuk ke rumah Nabi. Assalamualaikum, masuk. Tentu Nabi bertanya, kamu tadi nampaknya ke sini nunggang keledai? Iya, saya nunggang keledai ya Rasul. Apa sudah kamu ikat keledaimu? Kok cepat sekali udah masuk ke rumah saya? Belum saya ikat. Saya sih tawakal aja kepada Allah. Kalau Allah menghendaki dia nggak kemana-mana, meskipun saya nggak ikat nggak kemana-mana. Bukan begitu tawakal. Ikat dulu keledaimu, baru serahkan kepada Allah. Nah, itu namanya contoh. Kutipan pendapat siapa? Buya Hamka dalam tafsirnya misalnya. Kalau itu bukan namanya sesuatu yang sifatnya lalu memberi kesimpulan. Kasih kesimpulan. Kita bisa simpulkan ternyata kita nggak cukup hanya menyatakan diri sebagai seorang mukmin. Sesudah kita nyatakan keimanan, kita buktikan iman itu dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari, sehingga apapun yang kita lakukan, kita sesuaikan dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah kesimpulan, tutup. Inilah yang saya sampaikan. Inilah yang saya sampaikan begitu. Jangan pakai kata yang tidak pasti, udah selesai kok. Mungkin inilah yang saya sampaikan. Nah, jangan pakai kata mungkin. Cuma ada nggak orang ngomong begitu? Oh, banyak. Jangan pakai kata mungkin. Jangan mungkin inilah yang saya sampaikan. Inilah yang saya sampaikan. Maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan jadi nutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kenapa saya perlu menyatakan permohonan maaf? Oleh karena hidup kita ini nggak tahu kapan berakhir. Sesudah bubar dari sini, bisa jadi ada di antara kita yang mati duluan. Maka sebelum mati, minta maaf dulu. Mati itu kan rahasia dari Allah. Bisa saja bapak yang mati duluan, ayah yang duluan. Maka nggak jadi menjadi tidak penting kapan itu enaknya mati.
di mana enaknya mati itu nggak penting. Yang penting dalam keadaan bagaimana seharusnya kita mati. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, waduh, jadi panjang lagi nih ceramah. Namanya mau nutup nggak jadi. Lanjut. Sesudah ceramah, turun dari podium, berjalan dengan tenang menuju tempat semula, di mana tadi kita duduk, disitulah kita kembali. Kalau perlu mencari informasi tentang respon jamaah, untuk masukan dan evaluasi, bukan untuk mencari pujian. Maka boleh kita nanya terutama kepada kawan, kepada panitia yang mengundang, untuk mendapatkan masukan. Bagaimana tadi ceramah saya? Ada kekurangan, ada masukan buat saya? Nah, gitu. Jangan nanyanya apa? Bagaimana tadi ceramah saya? Bagus nggak? Dia nggak enak ngomong. Iya bagus, Pak Ustadz bagus. Padahal sebenarnya nggak bagus. Terus mengevaluasi sendiri mendengar ceramah itu. Rekaman. Sekarang kan enak, kita bisa rekam pakai HP untuk kita dengar lagi sebagai bahan evaluasi. Lanjut. Saya ingin menyampaikan pesan. Pertama, banyak baca. Jadi kalau mau jadi penceramah, jadi pembicara yang baik, itu harus banyak membaca. Karena banyak membaca itu menambah wawasan. Nggak ada ruginya kita membaca itu. Karena membaca itu menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah informasi. Dan memiliki kosakata yang banyak. Jadi kalau kita banyak membaca, itu nanti kata-kata melekat di benak kita. Penting seorang pembicara itu punya kosakata yang banyak. Sehingga kalau kosakata sudah banyak, itu kalau ngomong nggak ada jeda. Maksudnya nggak ada jeda, tidak berhenti. Ada orang ngomong berhenti, mikir, tapi diisi dengan diisi dengan O-nya udah panjang, masih belum ketemu apa yang mau dia katakan. Akhirnya ditambah lagi dengan apa namanya, atau apa itu. Oleh karena itu, apa namanya, Islam itu, udah apa namanya, ada nggak yang suka begitu? Nggak hadir Pak Ustadz orangnya. Yang kedua, kuasai materi yang banyak. Kuasai materi yang banyak. Jadi selalu siap dari sisi apa yang hendak disampaikan. Begitu. Stok materi. Kalau ceramah itu diumpamakan seperti orang dagang itu stok materinya, stok barangnya banyak. Nggak kehabisan barang. Nah, orang ceramah jangan kehabisan materi. Stok materi banyak. Ini kan kadang-kadang orang ceramah itu suka bingung. Apalagi kalau dia jadi penceramah kedua, penceramah bahas kita yang pertama tadi. Nggak usah ngomong begitu, terusin aja ceramah. Atau orang ceramah, saya pernah ngalami. Saya ngalami penceramah pertama. Kan ada penceramah kedua, memang udah ada spanduknya. Penceramah pertama disebut saya. Ketika mau ceramah, saya tanya pembawa acaranya, berapa menit? 45 menit Pak Ustadz, nanti ada penceramah kedua. Oh ya, maka saya ceramah. Udah 40 menit, 42 menit, kan saya sudah siap-siap mau menyelesaikan ceramah ini. Saya dikasih kertas kecil. Tulisannya apa? Pak Ustadz. Biasanya tulisannya apa? Pak Ustadz, waktunya habis, gitu. Atau waktunya 3 menit lagi, 5 menit lagi. Ternyata ini tulisannya bukan begitu.
Pak Ustadz, ceramahnya diteruskan. Penceramah kedua belum datang. Nah, saya mau ngomong apa lagi? Kan nggak bisa begitu. Ada lagi yang bisa saya keluarin. Bisa dihubungkan. Begitu juga kalau apa yang kita jadi penceramah kedua, apa yang mau kita bahas sudah dibahas. Nah, kita ada lagi bahan yang bisa disampaikan. Nah, yang terakhir sering berlatih. Jadi kalau kita mau jadi pembicara yang baik, ya sering berlatih. Sering tampil, memiliki banyak pengalaman. Pernah ceramah di depan anak-anak kecil, pernah ceramah di depan ABG, pernah ceramah di remaja masjid, pernah ceramah di ibu-ibu, pernah ceramah di bapak-bapak, pernah ceramah di mana gitu. Itu penting. Coba perhatikan gambar berikut. Lanjut. Lanjut, ya. Coba lihat itu. Penampilan pertama, negatifnya banyak, positifnya ada sedikit. Penampilan kedua, negatifnya masih banyak, tapi positifnya sudah tambah. Penampilan ketiga, negatif dengan positif sudah seimbang, 50-50. Penampilan keempat, positifnya sudah jauh lebih banyak. Penampilan kelima dan seterusnya, negatif tetap ada. Nggak ada orang sempurna. Jadi kuncinya berlatih, tampil. Sekarang untuk tampil gampang. Saya nggak ada yang ngundang, Pak Ustadz. Emang siapa yang mau ngundang? Orang nggak tahu kalau kita bisa ceramah. Maka tampil saja secara aktif. Setidaknya kita punya halakoh, kita punya majelis taklim, yang di situ kita menyampaikan materi-materi dakwah. Saya kira begitu.